Bab 831, Fantasi yang Hancur Bagian 2. Ya, Direktur. Kamu cukup memanggilku Huang kecil. Huang senyum berkata dengan gembira di wajahnya. Namun, kata-kata Lu yang selanjutnya membuat Huang senyum jatuh dari surga ke neraka, seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Huang senyum, kamu bajingan. Lu yang mengutuk. Siapa yang memberi Anda hak untuk mewawancarai orang secara acak? Bukankah kamu belum mendapatkan izin reportermu? Hak apa yang Anda miliki untuk mewakili stasiun provinsi untuk wawancara? Mendistorsi hitam dan putih, menyebarkan kengerian, menciptakan sensasi jahat, dan memfitnah para martir. Anda benar-benar memakan hati beruang dan semili macan tutul. Wajah saluran hiburan telah hilang sepenuhnya oleh Anda. Jika kamu ingin mati, jangan menyeret semua orang bersamamu. Wajah Huang senyum menjadi pucat dan dia tergagap. Direktur Lu, ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tolong izinkan saya menjelaskannya. Tim inspeksi disiplin sudah menyelidiki semuanya. Buktinya meyakinkan. Apalagi yang perlu kamu jelaskan? Lu yang berkata dengan marah. Kamu harus menyimpan omong kosong itu untuk tim inspeksi disiplin. Huang senyum tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. SARF secara kasar berada di antara badan usaha milik negara dan lembaga publik. Yang disebut tim inspeksi disiplin adalah organisasi yang ditugaskan oleh Komisi Inspeksi Disiplin Provinsi ke SARF. Ketua tim inspeksi disiplin akan masuk ke dalam tim pimpinan SARF, sehingga tim inspeksi disiplin setara dengan Komisi Inspeksi Disiplin setempat. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang mau diundang minum oleh tim inspeksi disiplin, terutama Huang senyum, yang memiliki hati nurani yang bersalah. Kata-kata Lu yang selanjutnya membuat hati Huang senyum tenggelam ke dasar. Saya lupa memberitahu Anda, katanya. Chen Xiqiang telah dengan jujur menjelaskan situasi kejahatan suap kepada rekan-rekan tim inspeksi disiplin. Anda sebaiknya tidak memiliki angan-angan apapun. Dengan itu, Lu yang langsung menutup telepon, dan Huang senyum jatuh ke tanah. Chen Xiqiang adalah wakil direktur Departemen Reporter saluran hiburan tersebut. Huang senyum telah dipilih untuk dipindahkan ke stasiun provinsi dengan memberikan penghormatan kepada wakil direktur Chen. Huang senyum masih memiliki secercah harapan sekarang. Dia merasa jika dia meminta bantuan wakil direktur Chen, mungkin ada harapan. Bagaimanapun, wakil direktur Chen senasib bersamanya. Dia juga takut dia akan menggigitnya jika dia dipaksa terpojok. Namun, Huang senyum tidak menyangka bahwa masalahnya telah menjadi begitu buruk sehingga bahkan Chen Xiqiang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat Xiao Fei dengan tidak percaya. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh panggilan telepon itu? Dalam waktu kurang dari setengah jam setelah panggilan telepon, bahkan Direktur Lu pun merasa khawatir. Tidak, bahkan tim inspeksi disiplin grup pun merasa khawatir. Wakil Direktur Chen bahkan diwawancarai oleh tim inspeksi disiplin dan bahkan mengaku disuap. Semua ini terjadi hanya dalam waktu setengah jam. Jika itu benar-benar perbuatan Xiao Fei, seberapa besar kekuatan yang dia miliki untuk membuat orang-orang di organisasi, yang selalu stabil, menjadi begitu efisien? Huang senyum tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh, menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak bisa ditebus. Kenyataannya, Huang senyum tidak mengetahui bahwa masalah ini tidak hanya membuat khawatir tim disiplin SARF provinsi. Setengah jam yang lalu, Luo Jiawei, Komite Tetap Komite Partai Provinsi dan Kepala Departemen Publisitas Komite Partai Provinsi, secara pribadi menelepon Ketua SARF Provinsi. Melalui telepon, Menteri Luo mengkritik keras SARF Provinsi karena tidak ketat dalam mengontrol berita dan lemahnya manajemen stafnya. Hal ini membuat Ketua SARF sangat ketakutan hingga dia gemetar ketakutan. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan hingga membuat Menteri Luo memanggilnya dengan sikap marah seperti itu. Setelah Ketua dengan hati-hati merenungkan dan mengakui kesalahannya, Luo Jiawei kemudian memberitahunya tentang masalah Huang Senyum yang diceritakan kembali oleh Song Rui. Kemudian, dia dengan tegas memerintahkan agar kasus tersebut diusut dan diusut hingga tuntas. Ketua SARF, yang mendapat teguran yang tidak dapat dijelaskan, tentu saja merasa sangat tertekan. Dia sangat marah hingga memukul dan memarahi direktur saluran hiburan, Lu Yang. Kemudian, tim inspeksi disiplin kelompok tersebut segera mengambil tindakan dan melancarkan penyelidikan atas insiden tersebut.
Keseriusan adalah satu-satunya hal yang bisa ditakuti. Apalagi Huang Zhenyu baru bekerja selama 2 bulan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui bagaimana dia terpilih untuk dipindahkan ke stasiun provinsi dan apa yang telah dia lakukan dalam 2 bulan terakhir. Wakil Direktur Departemen Reporter Saluran Hiburan, Chen Ziqiang, secara alami turun dari posisinya. Setelah penyelidikan, tim inspeksi disiplin menemukan bahwa Huang Zhenyu tidak hanya membuat sarang lebah kali ini, tetapi dia juga tidak hanya dipindahkan ke stasiun melalui cara yang tidak pantas. Dia baru bertugas selama 2 bulan, namun sebenarnya dia telah melanggar beberapa aturan dalam beberapa laporan dan bahkan beberapa kali menerima paket merah dari orang yang diwawancarai. Penjahat yang begitu berani dan tak pernah puas telah tampil di stasiun provinsi dan saluran hiburan. Lu yang juga sangat marah. Setelah memarahi beberapa pimpinan departemen, dia masih merasa marah. Dia menemukan nomor telepon Huang Zhenyu dan secara pribadi menelepon untuk memarahinya. Saat Huang Zhenyu merasa seolah-olah kehilangan orang tuanya, telepon Xia Ruofei berdering. Dia meliriknya dan melihat bahwa itu adalah nomor asing dari Ganjiang. Xia Ruofei memandang Huang Zhenyu dengan senyum tipis dan menjawab telepon. Halo, apakah Anda Tuan Xia? Orang di ujung telepon masih sangat muda. Sikapnya sangat sopan, dan dia juga sedikit berhati-hati. Saya Xia Ruofei, dan Anda? Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh. Halo, Tuan Xia. Suara muda itu berkata, saya Luen, Sekretaris Menteri Luo dari Departemen Publisitas Komite Partai Provinsi. Ketika saya menelepon Anda, saya diperintahkan oleh Menteri Luo untuk melaporkan kepada Anda menyelidiki reporter palsu Huang Zhenyu. Bab 832, Fantasi yang Hancur Bagian 3. Xia Ruofei tertegun dan berkata, reporter palsu. Menarik. Kalau begitu, Sekretaris Lu, tolong jelaskan padaku. Baiklah, Tuan Xia. Luen dengan cepat berkata, menurut penyelidikan tim inspeksi disiplin SARF Provinsi, Huang Zhenyu ini dipindahkan dari stasiun radio dan televisi Kabupaten Ning ke saluran hiburan provinsi melalui prosedur yang tidak tepat 2 bulan lalu. Sejauh ini, dia belum memiliki sertifikat reporter berita. Luen melaporkan hasil penyelidikan mereka kepada Xia Ruofei. Kemudian, atas nama Departemen Publisitas Komite Partai Provinsi Ganjiang, dia meminta Xia Ruofei untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga martir. Luen mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Xia Ruofei memandang dengan menggoda ke arah Huang Zhenyu, yang berlumuran tanah. Dia meninggikan suaranya dan berkata kepada penduduk desa, sesama penduduk desa, stasiun televisi provinsi sudah menyelidiki dengan jelas. Orang ini sama sekali bukan reporter. Dia menggunakan spanduk reporter untuk menipu orang. Hebat, orang ini pembohong, kata paman buyut ketiga dengan gembira. Maka keturunan kecil itu tidak perlu masuk penjara setelah memukulinya. Seorang penduduk desa yang lebih muda mau tidak mau berkata, paman buyut ketiga, meskipun dia penipu, memukulinya seperti ini. Itu juga melanggar hukum. Paman buyut ketiga sangat marah sehingga dia memukul kepala penduduk desa dengan kipasnya dan berkata, apa yang kamu tahu tentang sihir, bodoh? Ya. Saya tidak mengerti, kata penduduk desa sambil tersenyum pahit. Paman buyut ketiganya adalah orang paling senior di desa, jadi tidak ada yang berani membantah perkataannya. Namun, penduduk desa jelas tidak seoptimis paman buyut ketiga. Mata mereka masih dipenuhi kekhawatiran. Penduduk desa yang jauh dari paman buyut ketiga masih berbisik-bisik, berbicara berapa tahun Xia Ruofei akan dihukum karena memukuli seseorang seperti ini. Saat ini, suara sirene polisi terdengar dari jauh. Penduduk desa langsung menjadi gelisah. Tak lama kemudian, 2 mobil polisi tiba di depan rumah keluarga Luo. 7 atau 8 polisi melompat keluar dari mobil dan berjalan cepat. Huang Zhenyu juga terkejut. Mereka tidak sempat menelepon polisi untuk meminta bantuan sekarang, jadi bagaimana polisi ini mendapat kabar dan mengemudi datang? Terlebih lagi, meskipun mereka benar-benar menelepon polisi, itu hanya terjadi setengah jam, dan desa tersebut sangat terpencil. Bukankah polisi akan datang terlalu cepat? Namun, Huang Zhenyu tidak terlalu mengecewakan. Lebih baik keluar dari kendali dewa pembunuh ini dulu. Kalau tidak, dia akan mati karena kesakitan bahkan sebelum dia ditahan oleh tim inspeksi disiplin. Oleh karena itu, Huang Zhenyu langsung berteriak, polisi! Tolong aku! Petugas polisi memisahkan kerumunan dan berjalan masuk.
Petugas polisi Parubaya yang memimpin berkata dengan lantang, "Kami dari Kepolisian Kriminal Daerah. Kami menerima laporan bahwa seseorang berpura-pura menjadi reporter dan menipu masyarakat di desa." "Di mana reporter palsu itu?" Semua penduduk desa menuding Huang Zhenyu dan dua lainnya. Di bawah tatapan tajam polisi, Huang Zhenyu berkata dengan wajah muram, "Polisi. Kami semua adalah staf stasiun televisi provinsi. Kami memiliki izin kerja dan bukan reporter palsu. Dan, mereka mengepung saya dan tidak membiarkan saya pergi. Itu." Pemuda itu bahkan memukuliku habis-habisan. "Kamu harus membantuku." Petugas polisi Parubaya melihat luka-luka Huang Zhenyu dan sedikit mengernyit. Dia berpikir dalam hati, bukankah tuan muda ini terlalu kejam? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Namun, dia sangat jelas tentang misinya dan menutup telinga terhadap kata-kata Huang Zhenyu. Dia hanya mengerutkan bibir dan berkata, "Sepertinya kamu reporter palsu itu? Situasi seperti apa ini? Siapa yang melakukannya?" Xiao Ruofei tersenyum dan menonjol. "Petugas, sayalah yang memukulnya. Itu tidak ada hubungannya dengan penduduk desa." Petugas polisi Parubaya itu mengangguk dan berkata, "Oh, ternyata para penipu ini mencoba menipu desa." Setelah terungkap, mereka siap melakukan pembunuhan, sehingga penduduk desa menundukkan mereka bersama-sama untuk membela diri. Huang Zhenyu tercengang ketika mendengar ini dan dengan cepat berkata, "Petugas, Anda pasti salah dengar. Dia sendiri. Saya tidak meminta Anda untuk berbicara." Petugas polisi Parubaya itu memelototi Huang Zhenyu dan berkata, lalu menoleh ke petugas polisi muda di sebelahnya dan berkata, "Sudahkah Anda mencatatnya?" "Kapten Cheng, penipu itu hendak melakukan pembunuhan setelah terungkap. Penduduk desa melukai orang-orang untuk membela diri. Catat semuanya." Polisi muda itu segera berkata, Kamu memutarbalikkan kebenaran." Huang Zhenyu berteriak dengan marah. "Peralatan wawancara kami juga dihancurkan olehnya. Barang bukti yang dibawa ke dalam juga dihancurkan." Petugas polisi Parubaya melihat pecahan kamera di tanah dan mengangkat alisnya. "Apa yang sedang terjadi?" Xiao Ruofei melihat tatapan serius petugas polisi Parubaya itu dan merasa lucu. Dia melangkah maju dan berkata, "Ini aku." Ternyata mereka panik saat melarikan diri dan tidak sengaja memecahkannya. Petugas polisi Parubaya segera menyela Xiao Ruofei dan berkata, "Xiao Shao, catat." "Ya, Kapten Cheng." Polisi muda itu segera mencatatnya di buku catatannya. Kapten Cheng terus menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Setiap kali, sebelum Xiao Ruofei selesai, dia akan mengemukakan alasan yang dapat diterima sendiri dan membiarkan polisi muda menuliskannya di catatan investigasi lokasi. Meski terkesan konyol, namun tetap sesuai prosedur. Akhirnya, petugas polisi Parubaya itu berkata kepada Xiao Ruofei, "Pak, kami telah menerima pemberitahuan dari Departemen Keamanan Umum Provinsi mengenai reporter palsu ini. Tim pengawasan disiplin SARF Provinsi juga sedang bersiap untuk menerapkan 2 peraturan mengenai hal tersebut. Terima kasih telah membantu polisi menangkap penipu ini. Kalau begitu, kami akan membawanya pergi." Bagaimana mungkin Xiao Ruofei tidak tahu bahwa semua ini adalah hasil manipulasi Song Rui? Dia tersenyum dan mengangguk. "Kalau begitu aku harus merepotkan Kapten Cheng." Namun, luka Huang Zhenyu ini tampaknya cukup parah. Saya khawatir dia perlu dikirim ke rumah sakit tepat waktu untuk perawatan. Ya, dalam semangat kemanusiaan, kami juga akan memberikan perawatan yang diperlukan kepada para tersangka. Kapten Cheng berkata, "Selain itu, ini masih dalam penyelidikan oleh Departemen Inspeksi Disiplin. Kami akan mengirimkannya ke rumah sakit dan menyerahkannya kepada rekan-rekan tim Inspeksi Disiplin SARF Provinsi." Kapten Cheng kemudian berkata dengan penuh arti, "Saya Departemen Inspeksi Disiplin pasti akan menyelidiki semua pertanyaan tentang reporter palsu ini dan menanganinya dengan serius. Jika Anda mengira melakukan kejahatan, pengadilan pasti akan mengusutnya sampai tuntas." "Yakinlah, Tuan Xia." "Tentu saja saya tidak khawatir." Xiao Ruofei tersenyum dan mengangguk. Kapten Cheng telah berhasil menyelesaikan misinya. Dia segera memberi isyarat kepada polisi untuk mengawal Huang Zhenyu dan 2 lainnya ke dalam mobil polisi, lalu dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Ruofei. Kedua mobil polisi itu pergi secepat mereka datang, dan dalam waktu singkat, bahkan sirene pun tidak terdengar. Ruang kosong di gerbang keluarga Luo yang sunyi. Penduduk desa memandang Xiao Ruofei dengan kagum.
Bab 833, Keinginan terpenuhi. Ketika prosesi pemakaman kembali dari gunung, penduduk desa masih berkumpul bersama atau berteman di gerbang keluarga Luo, dengan antusias membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Lin Yu tidak hadir berpikir selama pemakaman. Dia terutama membujuk Xia Ruofei. Dia berjalan ke sekitar rumahnya dan melihat Xia Ruofei, Huang Zhenyu, dan dua lainnya tidak terlihat. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Ketika dia samar-samar mendengar penduduk desa mengatakan sesuatu tentang polisi kriminal daerah, dia menjadi semakin cemas. Lin Yu buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Dia menarik seorang wanita desa yang dikenalnya dan bertanya, "Bibi Wu, apa yang terjadi dengan rekan Si Cheng? Apakah polisi menangkapmu?" Wajah Bibi Wu penuh kekaguman saat dia berkata, "Yu, rekan seperjuangan Si Cheng sungguh luar biasa." Dia menelepon, dan tidak lama kemudian, pemimpin besar provinsi itu menelepon reporter palsu itu dan memarahinya. Reporter palsu itu sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Pikiran Lin Yu kacau karena kekhawatirannya. Jadi dia tidak memperhatikan kata-kata Bibi Wu. Dia memegang erat tangan Bibi Wu dan berkata, "Bibi Wu, ada apa dengan polisi yang kamu bicarakan? Kemana perginya Ruofei? Apakah polisi menangkapmu?" Bibi Wu memandang Lin Yu sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin? Yu, tidak lama setelah kamu pergi, polisi dari unit polisi kriminal kabupaten datang. Kami semua mengira semuanya akan menjadi buruk. Rekan Si Chengmu mungkin ditangkap. Saya tidak mengira polisi tidak akan menangkapnya sama sekali, tetapi membawa reporter ketiga palsu itu ke dalam mobil." Lin Yu menghela nafas lega. Selama Xia Ruofei baik-baik saja, prosesnya tidak menjadi masalah. Jika Xia Ruofei benar-benar masuk penjara karena keluarganya, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Saat ini, Xia Ruofei keluar dari pintu. Ketika dia melihat Lin Yu, dia tersenyum dan berkata, "Kakak ipar, kamu kembali." Ketika Lin Yu melihat Xia Ruofei muncul di hadapannya tanpa cedera, dia akhirnya merasa nyaman. "Ruofei, apakah polisi bersamamu?" dia bertanya. "Jangan khawatir, Kak Mertua." Xia Ruofei berkata, "Saya sudah mengoordinasikan semuanya. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Huang Zhenyu." Reporter itu bahkan tidak memiliki izin reporter. Ia juga telah melanggar banyak aturan dan bahkan melanggar banyak undang-undang. Tim Inspeksi Disiplin Sarf Provinsi telah membuka penyelidikan terhadapnya. Dia akan dihukum atas semua perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Bab Envel baru diterbitkan pada. Lin Yu menghela nafas lega dan berkata, "Ruofei, aku berterima kasih atas nama Luo Tua. Tapi apakah kamu yakin akan baik-baik saja setelah menghajarnya seperti itu?" Saat ini, paman buyut ketiga, yang belum pergi, berkata, "Yu, orang jahat seperti ini pantas mendapatkannya. Apa yang perlu ditakutkan jika Anda memukulnya beberapa kali?" Polisi dari daerah datang hari ini dan sangat sopan kepada gadis kecil ini. Mereka sama sekali tidak mempersulitnya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Lin Yu buru-buru berkata pada paman buyutnya yang ketiga, "Aku tahu, paman buyut ketiga." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kakak ipar, saya baru saja memberikan pengobatan tradisional Tiongkok kepada paman Luo. Lalu, saya memberinya obat yang saya buat. Dia jauh lebih baik sekarang. Anda bisa masuk dan melihatnya." "Oh, bagus, bagus, bagus." Lin Yu buru-buru berkata. Dia kelelahan beberapa hari ini. Ibu mertuanya telah meninggal dunia, dan kesehatan ayah mertuanya sangat buruk. Dia melihat bahwa keluarga ini akan berantakan. Untungnya, ketika Xia Ruofei datang, dia tidak hanya menghukum berat reporter palsu itu, tetapi dia juga mengobati penyakit ayah mertuanya. Kulit ayah mertuanya jelas membaik sehari sebelumnya. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada ayah mertuanya, Lin Yu tidak akan mampu bertahan. Dia segera berjalan ke kamar timur dan melihat paman Luo duduk di tempat tidur. Dia tampak jauh lebih baik, dan napasnya sangat stabil. Wajahnya juga jauh lebih cerah. Ketika dia melihat Lin Yu masuk, paman Luo menghela nafas dan bertanya, "Yu, apakah kamu mengirim ibumu ke gunung?" "Ayah, pengaturan pemakaman telah dibuat," kata Lin Yue, matanya merah. Paman Luo berkata, "Sulit bagimu. Nak, kamu belum memiliki kehidupan yang baik sejak kamu datang ke rumah kami.
Zicheng berada di angkatan darat sepanjang tahun, dan kesehatan ibumu dan aku buruk. Keluarga ini didukung oleh Anda. Belakangan, Zicheng mengalami kecelakaan, dan ibumu juga meninggal. Saat dia berbicara, Paman Luo tidak bisa menahan tangisnya. Dia sangat sedih. Lin Yu, buru-buru berkata, "Ayah, tolong jangan katakan itu. Bukankah sudah menjadi tugasku untuk mengurus keluarga ini? Sekarang ibu dan Zicheng sudah tiada, kamu harus menjaga kesehatanmu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan sangat malu melihatnya di masa depan." Aku tahu, Paman Luo menangis. "Anakku, ini berat bagimu." "Ayah, jangan bicarakan ini." Lin Yu, berkata, Ruo Fei berkata bahwa dia memberimu perawatan lagi pagi ini. Bagaimana perasaanmu? Ketampilan medis anak ini sangat bagus. Paman Luo berkata, dia memberiku akupuntur sebentar dan merebus obat untukku. Saya merasa rileks setelah meminumnya. Lin Yu, mengungkapkan sedikit kegembiraan dan berkata, itu berarti obatnya tepat. Ayah sudah menderita penyakit ini selama bertahun-tahun, dan begitu banyak dokter yang telah menemuimu tetapi tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkannya. Jika Fei dapat membuat kondisimu lebih baik hanya dalam 1 hari, dia pasti punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu sepenuhnya. Paman Luo mengangguk dan berkata, Xiao Xia mengatakan hal yang sama. Lin Yu, tiba-tiba teringat akan saran Xia Ruo Fei tadi malam. Dia sibuk sejak tadi malam dan tidak punya waktu untuk memproduksinya dengan hati-hati. Sekarang setelah dia melihat kondisi ayah mertuanya membaik, dia mulai mempertimbangkan secara serius dengan saran Xia Ruo Fei. Bab 834, Keinginan Terpenuhi Bagian 2. Sejujurnya, manfaat dari saran Xia Ruo Fei sangat jelas. Dengan pekerjaan yang stabil, Nan Nan akan memperoleh pendidikan yang lebih baik, dan penyakit ayah mertuanya dapat diobati secara efektif. Tidak peduli apa, Lin Yu sangat tertarik. Lebih penting lagi, jika apa yang dikatakan Xia Ruo Fei benar, bahwa dia hanya menyediakan pekerjaan dan memperlakukan karyawan lain dengan sama, maka menghasilkan uang melalui kerja keras tidak bertentangan dengan prinsipnya atau perintah suami sebelum kematiannya. Tentu saja, Lin Yu, juga tahu bahwa keluarganya telah menerima bantuan dari Xia Ruo Fei dalam merawat ayah mertuanya dan mengoordinasikan penerimaan Nan Nan ke akademi. Dia berhutang budi padanya. Namun, Xia Ruo Fei secara pribadi telah membalas dendam kepada pemimpin pasukan Luo. Dia tidak akan pernah bisa membalas budi seumur hidupnya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain, Lin Yu, lebih bersedia menerima bantuan Xia Ruo Fei. Ini adalah cara berpikir yang sangat halus. Setelah berpikir cukup lama, Lin Yu memang berpura-pura pergi ke kota Sanshan. Namun, dia tahu betul bahwa kesulitan terbesar bukanlah melewati hambatan mental ini, tetapi bagaimana meyakinkan mertuanya. Sebagai seorang lelaki tua yang telah menjaga kampung halamannya selama puluhan tahun, serta istri dan anak-anak yang sama-sama tidur di tanah ini, akan terlalu sulit untuk membujuknya untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Sanshan yang asing. Lin Yu merasa berkonflik. Pada akhirnya, dia tidak memberitahu Paman Luo tentang saran Xia Ruo Fei. Dia hanya menoleh sebentar dan menyuruhnya beristirahat dengan baik di rumah dan tidak memikirkan hal lain. Kemudian, dia bangkit dan meninggalkan ruang timur. Xia Ruo Fei sedang merokok di halaman. Ketika dia melihat Lin Yu keluar, dia tersenyum dan menghampirinya, bertanya, "Kakak ipar, apakah tubuh Tuan dalam kondisi baik?" Dia pulih dengan cukup baik. Lin Yu, berkata, "Ruo Fei, terima kasih banyak." Xia Ruo Fei tertawa, "Kamu selalu memperlakukanku seperti orang luar." "Ngomong-ngomong, kakak ipar, apakah kamu sudah mempertimbangkan lamaranku kemarin? Tolong jangan menolak. Saya di sini untuk mengundang Anda." "Aku tulus, kan?" Lin Yu, mengungkapkan ekspresi tersentuh dan berkata, "Ruo Fei, kamu benar-benar perhatian. Saya sudah serius mempertimbangkan saran Anda kemarin. Memang menarik sekali, tapi aku khawatir aku tidak akan mampu meyakinkan mertuaku. Lagi pula, dia." "Kakak ipar, selama kamu setuju, masalah ini akan mudah diselesaikan." Xia Ruo Fei tersenyum dan berkata, "Saya akan mengurus pekerjaan Paman Luo." "Anda?" Lin Yue memandang Xia Ruo Fei dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa membujuknya secara pribadi. Jadi bagaimana Xia Ruo Fei bisa meyakinkan lelaki tua yang keras kepala itu? Xia Ruo Fei tertawa dan berkata, "Kakak ipar, beritahu saya apakah Anda setuju atau tidak."
Jika kamu setuju, aku akan pergi dan membujuk Paman Luo. Lin Yu bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia mengangguk dan berkata, jika kamu bisa memperlakukanku seperti karyawan biasa dan tidak memberiku perlakuan khusus, seperti yang kamu janjikan kemarin, aku bersedia bekerja di perusahaanmu. Perusahaan. Xia Ruofei mengayunkan tinjunya kegirangan dan berkata, bagus sekali. Kakak ipar, tunggu di sini sebentar, aku akan masuk dan ngobrol baik dengan Paman Luo. Ruofei. Suara Lin Yu baru saja keluar dari mulutnya ketika Xia Ruofei berlari ke ruang timur dengan penuh semangat. Lin Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hanya bisa membiarkannya. Dia mondar-mandir di ruang tengah dengan gelisah. Setelah sekitar 10 menit, Xia Ruofei membuka pintu ruang timur dan berjalan keluar. Dia tersenyum dan memberi isyarat, oke, padanya. Kakak ipar, sudah selesai. Lin Yu melebarkan matanya karena kaget dan bertanya. Ayahku mertuaku setuju. Xia Ruofei terkekeh, tentu saja. Saya sudah mengatakan bahwa tidak akan ada masalah jika saya mengambil tindakan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa masuk dan bertanya pada Paman Luo. Lin Yu tidak berani mempercayainya, dan dia buru-buru membuka pintu ruang timur dan masuk. Ayah, teriak Lin Yu. Paman Luo menoleh untuk melihatnya dan berkata, Yu, kemasi barang-barang Anda dalam 2 hari ke depan. Xiao Xia berkata ketika dia kembali dari perjalanan bisnisnya, dia akan membawa kita ke 3 gunung. Anda setuju? Lin Yue bertanya dengan heran. Ya, aku sudah berjanji pada Xia, Paman Luo mengangguk. Tidak. Ayah, apakah Ruofei memberimu semacam ramuan menyihir? Lin Yu juga tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, aku pikir kamu pasti tidak akan setuju. Yu, Paman Luo berkata sambil tersenyum. Apakah ayah adalah orang yang kuno di hatimu? Tidak. Lin Yu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya sangat penasaran bagaimana Ruofei berhasil meyakinkanmu. Paman Luo berkata, sebenarnya, tidak apa-apa. Dia mengatakan kepada saya bahwa butuh waktu lama bagi saya untuk sembuh total. Lebih baik aku pergi ke Sanshan. Dia bisa mentraktirku kapan saja. Xiao Xia juga memberitahuku bahwa dia memiliki banyak sayuran, buah-buahan, dan ikan di peternakannya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pedesaan. Juga, ada banyak pensiunan tentara di pertanian. Beberapa dari mereka berasal dari tentara lama Si Cheng. Pada akhirnya, dia bahkan berjanji padaku bahwa jika aku ingin kembali menemui ibumu dan Si Cheng, aku bisa bertanya kapan saja dan dia secara pribadi akan mengirimku kembali. Setelah Lin Yu mendengar ini, matanya mulai berkaca-kaca. Yu, Paman Luo berkata dengan emosi. Prajurit Si Cheng benar-benar orang yang menghargai persahabatan. Kita harus mengingat bantuannya kepada keluarga kita di dalam hati kita. Lin Yue menganggukkan kepalanya. Paman Luo melanjutkan, sebenarnya apa yang dikatakan Xia tidak penting. Kuncinya adalah menurut saya terlalu sulit bagi Anda untuk menghidupi keluarga sendirian. Anda tidak dapat mengelola beberapa hektar tanah sendirian. Anda bisa sedikit bersantai jika bekerja di perusahaan Xia. Selain itu, Nan juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Berbicara tentang ini, Paman Luo tersenyum dan berkata, saya sudah sangat tua, bagaimana saya bisa menjadi beban bagi Anda? Lagi pula, selama keluarga itu bersama, bukankah ada rumah? Paman Luo belum membaca banyak buku dan tidak bisa membicarakan prinsip-prinsip hebat apapun. Namun, kata-katanya yang sederhana telah mengungkapkan banyak wawasan hidupnya. Lin Yu menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, Ayah, aku tahu. Kalau begitu mari kita pergi ke 3 gunung untuk melihatnya. Jika kamu tidak terbiasa, aku akan mengundurkan diri bersama Ruofei dan kembali ke desa. Paman Luo tersenyum dan mengangguk, baiklah. Sudah diputuskan. Setelah Lin Yu meninggalkan ruang timur, Xia Ruofei masih menunggu di ruang tengah. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana? Kakak ipar, aku tidak berbohong padamu, kan? Ruofei, aku benar-benar harus berterima kasih untuk ini, kata Lin Yu. Kakak ipar, saya masih harus pergi ke kota lain untuk melakukan sesuatu. Hari ke-7 bibimu Luo belum berlalu, jadi pasti ada banyak hal yang harus dilakukan. Xia Ruofei berkata, setelah urusanku selesai, aku akan mengirimkan mobil untuk menjemputmu. Jangan khawatir, saya akan mengaturnya di Sanshan. Aku tidak akan menunda sekolah Nan pada bulan September.
Desir. Lin Yu berkata, kami akan mendengarkanmu. Ada pemakaman di rumah, dan banyak penduduk desa datang membantu. Mereka harus mentraktir semua orang makan siang, jadi Lin Yu tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Xia Ruofei. Dia segera pergi bekerja dengan saudara perempuan pemimpin Regu Luo. Lin Yu bahkan meminta seseorang untuk menyampaikan pesan, meminta sepupunya dari desa tetangga untuk mengirim Nanan kembali. Di usianya, Nanan belum memiliki gambaran yang jelas tentang hidup dan mati, sehingga ia tidak menunjukkan banyak kesedihan saat nenek dan ayahnya meninggal. Sebaliknya, dia sangat senang melihat paman Xia Ruofei. Faktanya, setiap kali Nanan pergi ke Angkatan Darat bersama Lin Yue untuk mengunjungi kerabatnya, dia paling suka bermain dengan para prajurit. Dia sangat akrab dengan banyak prajurit serigala yang sendirian. Xia Ruofei telah berhasil meyakinkan Lin Yu dan Paman Luo. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan bersenang-senang dengan Nanan. Namun, dia tetap mengkhawatirkan Aweto. Oleh karena itu, setelah makan siang di rumah keluarga Luo, Xia Ruofei mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Lin Yu dan meninggalkan rumah pemimpin pasukan Luo dengan tasnya. Bab 835, Dataran Tinggi Salju. Lin Yu ingin mengirim Xia Ruofei keluar, tapi Xia Ruofei dengan tegas menolaknya. Dia tersenyum dan berkata, kakak ipar, kamu punya banyak hal yang harus dilakukan di rumah. Jangan pedulikan aku. Aku sudah besar. Bagaimana saya bisa tersesat? Dengan itu, Xia Ruofei menampar kepala Nanan dengan lembut dan meninggalkan rumah tua keluarga Luo dengan tasnya. Awalnya, Xia Ruofei ingin berjalan ke jalan di luar dan memanggil taksi. Namun, dia belum pergi jauh dari kediaman keluarga Luo ketika dia mendengar suara mesin dari belakang. Sebuah traktor berhenti di sana, dan seorang penduduk desa bertanya dengan antusias, Xia, kamu mau pergi kemana? Xia Ruofei tidak mengenal penduduk desa ini, tetapi dia tahu bahwa orang ini seharusnya ikut serta dalam lingkungan Huang Zhenyu dan dua orang lainnya di gerbang keluarga Luo pagi ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengenalnya. Xia Ruofei tersenyum. Aku akan kembali. Saya akan menyewa mobil di kota. Majulah. Aku akan pergi ke kota untuk membeli pupuk, jadi aku akan memberi tumpangan. Kata penduduk desa sambil tersenyum. Baiklah. Terima kasih. Karena dia tidak perlu berjalan, Xia Ruofei sangat senang. Dia menggunakan satu tangan untuk memegang bagian belakang traktor. Penduduk desa tertawa dan menyalakan traktor lagi. Bahkan ada sedotan di bagasi. Xia Ruofei meletakkan ranselnya di belakang kepalanya dan berbaring dengan nyaman. Dia memandang langit biru dan merasa sedikit bangga. Ini baru 2 hari, tetapi prestisenya di desa pegunungan Luo telah meningkat. Jalannya sedikit bergelombang tetapi Xia Ruofei berbaring di atas lapisan jerami tebal dan terasa sangat santai. Mereka tiba di kota dalam waktu singkat. Penduduk desa sangat antusias ketika dia mengirim Xia Ruofei ke halte taksi di jembatan besar. Banyak orang di kota kecil yang akrab dengan satu sama lain. Penduduk desa bertanya pada Xia Ruofei dan mengetahui bahwa dia akan pergi ke Yusang. Dia pergi mencari pengemudi yang dikenalnya dan dengan cepat menegosiasikan harga agar Xia Ruofei memesan mobil ke Yusang. Totalnya 500 yuan. Kunjungi No, Fei, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Memang jauh lebih murah dibandingkan mobil Xia Ruofei dari ibu kota provinsi. Xia Ruofei berterima kasih kepada penduduk desa sambil tersenyum. Kemudian, dia naik mobil dan menuju ibu kota provinsi, Yusang. Sebagian besar wilayah di provinsi Ganjiang bergunung-gunung, sehingga jalanannya tidak mudah untuk dilalui. Xia Ruofei baru kembali ke ibu kota provinsi, Yusang, ketika malam tiba. Dia meminta sopir untuk mengirimnya ke Hotel Shangri-La di kota, membayar ongkosnya, dan kemudian pergi ke hotel dengan tasnya untuk memesan kamar. Perekonomian Yusang tidak berkembang seperti kota-kota pesisir. Meskipun Shangri-La di sini juga merupakan standar hotel bintang 5, kamar berukuran king biasa hanya berharga sekitar 800 yuan. Bagi Xia Ruofei, tingkat biaya ini tentu saja tidak menjadi masalah. Dia pergi ke kamarnya dan mandi, lalu berbaring di tempat tidur empuk, merasakan semua rasa lelah di tubuhnya hilang. Xia Ruofei berbaring sebentar sebelum mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari tiket penerbangan di internet. Segera, dia memesan penerbangan dari Yusang ke Lhasa, Tibet, sekitar jam 10 pagi keesokan harinya.
Kemudian, Xiao Wofei menelepon meja depan dan memesan mobil untuk jam 8.30 malam. Keesokan paginya, setelah Xiao Wofei sarapan di restoran prasmanan hotel, dia naik taksi ke Bandara Internasional Changbei Yusang dan berhasil menaiki pesawat ke dataran tinggi Suiyu. Namun, tidak ada penerbangan langsung dari Yusang ke Lhasa. Penerbangan Xiao Wofei berhenti di 11-an dan berhenti di Bandara Internasional Xianyang selama lebih dari 2 jam sebelum naik kembali. Saat lepas landas dari 11-an, ia bahkan terjebak dalam pengatur lalu lintas. Xiao Wofei harus menunggu lebih dari 1 jam di pesawat. Ketika dia akhirnya tiba di Bandara Internasional Gongga Lhasa, waktu sudah menunjukkan sekitar jam 8 malam. Dia menghabiskan sepanjang hari di jalan. Sebelum dia datang, Xiao Wofei sudah melakukan riset di internet. Kereta terakhir dari Lhasa ke Naku akan berangkat pada pukul 18.20. Jadi dia harus menginap di Lhasa selama 1 malam. Karena transportasi belum berkembang, Xiao Wofei tidak bisa berbuat apa-apa. Dia naik taksi ke Hotel Bintang 4 di dekat stasiun kereta dan bermalam di sana. Pada saat yang sama, dia memesan tiket kereta paling awal ke Naku keesokan harinya. Keesokan paginya pukul 8.50, kereta Xiao Wofei berangkat perlahan dan menuju tujuannya, Naku. Kereta melaju di dataran tinggi. Hanya langit biru yang bisa dilihat, dan pemandangan di sepanjang jalan sungguh indah. Terkadang, kereta melintasi jalan raya Qingzhang. Xiao Wofei dapat melihat banyak backpacker di jalan raya Qingzhang, bersorak dan melambai ke arah kereta. Saat kereta melaju di dataran tinggi yang tidak tercemar ini, Xiao Wofei memandangi pegunungan yang tertutup salju di kejauhan. Dia merasa seolah hatinya telah terbuka. Setelah 3,5 jam perjalanan, Xiao Wofei akhirnya tiba di Kabupaten Naku. Xiao Wofei berjalan keluar dari stasiun kereta kumuh dengan tas sederhana di punggungnya. Dia mengenakan jaket, sepasang sepatu hiking, tas kanvas di punggungnya, dan kacamata hitam yang diperlukan untuk bepergian di dataran tinggi. Dia tampak seperti seorang backpacker biasa. Xiao Wofei menemukan sebuah restoran kecil di daerah itu dan makan siang. Kemudian, dia membawa tas kanvasnya dan mulai berkeliling daerah. Kabupaten Naku adalah tempat yang terkenal sebagai penghasil cordyceps, dan ada banyak tempat di daerah tersebut yang menjualnya. Hampir semua toko di jalan memiliki tanda bertuliskan, cordyceps berkualitas tinggi.